Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana sahra ramadana sahran aziman wa sahran mubarakan lil mu'minin wa ja'alallahu siyamahu faridatan wa ja'ala qiyamahu tatawwu'an. Allahumma salli wa sallim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh jamaah Masjid Jami Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa seluruhnya berada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambah lagi kita berada di bulan suci Ramadan, di waktu subuh, di pagi hari. Mudah-mudahan semakin bertambah keberkahan yang ada ini dan ditambah lagi keberkahan yang banyak. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori yang Rasulullah sabdakan, yaitu di bulan Ramadan ibadah sunnah kita itu dinilai sebagai pahala yang wajib, dan yang wajib bila dikerjakan Allah berikan balasan 70 kali lipat dari pahala yang biasa diterima di hari biasa. Untung enggak tuh kita? Untung enggak? Tapi harus tahu, ya, harus tahu. Makanya rugi kalau ibadah sunnah di bulan Ramadan kita tinggalin. Ya, ibadah sunnah kita tinggalin karena dapat limpahan pahalanya seperti pahala wajib. Sama dengan ibadah wajib ketika kita mengerjakan sunnah di bulan suci Ramadan. Beda di bulan lainnya. Kita mah nggak usah membicarakan yang wajib. Yang wajib mah bagi kita udah biasa. Ini makan biasa jamaah yang ngaji. Ibarat kata peningkatan di bulan Ramadan adalah sunnah-sunnah yang harus dikuatkan. Kalau yang wajib nggak usah dipikirin lagi. Itu mah memang sudah harus kudu dikerjain itu mah. Kita nggak usah ngitung-ngitung pahala yang wajib dah. Karena pahala yang wajib mah udah memang jadi kewajiban kita. Maka kalau dikatakan orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang senantiasa peningkatan amaliyah, yang sunnahnya itu semakin meningkat. Yang begini mah dia tidak ngerjakan yang mubah. Yang dia kerjakan adalah sesuatu yang bernilai pahala, minimal nilai sunnah. Ini ada nilai sunnahnya enggak? Kalau yang mubah-mubah tidak dikerjain, yang dikerjain yang bernilai sunnah. Maka perilaku amal soleh para salafus soleh, orang-orang soleh adalah orang yang bisa ketika dia melakukan satu gerakan perbuatan kehidupannya itu penuh dengan nilai pahala. Apalagi bulan Ramadan kan diamnya ibadah. Diamnya orang yang puasa dinilai ibadah. Ya, diamnya. Ya, diamnya, bahkan ada yang bilang napasnya dihitung sebagai tasbih. Napasnya orang berpuasa itu dihitung sebagai tasbih. Makanya jangan berhenti bernapas. Ya, jangan berhenti bernapas. Wa nafasuhu tasbihun. Naumu shaimi ibadah wa nafasuhu tasbihun. Napasnya aja ibadah. Wa du'a'uhu mustajabah. Doanya diijabah. Banyakin doa. Banyakin doa bulan Ramadan mah, jangan pernah bosan. Bahkan kalau berdoa jangan pengen cepet. Kan kita mah pengen doa cepet tapi makbul.
Orang yang banyak aja belum tentu makbul, apalagi doanya yang sedikit. Kita maunya begitu, ngerjain sedikit pengen dapat banyak. Yang ngerjain banyak aja belum tentu dapat, apalagi yang ngerjain sedikit. Ngaji pengen cepet, pengen punya ilmu lah, yang ngaji udah lama aja kita belum dapat, apalagi yang ngajinya cepet. Begitu. Makanya jangan berhenti. Alhamdulillah nih di masjid kita ini itu terus aja berlanjut ya, istiqomah ya, mau bulan puasa kayak apalagi bulan biasa terus aja lanjut jalan istiqomah ila akhiril ayah, sampai kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, saya seperti pada pengajian subuh pada kali ini akan coba supaya ketika kita melakukan ibadah, yang paling penting pertama agar ibadah kita itu benar-benar kita meresapi dan benar-benar kita merasakan kenikmatan, kelezatan, dan benar-benar ada seteruman yang kuat antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah dengan lillahi taala. Maka yang pertama dalam setiap ibadah dituntut adalah bagaimana kita meniatkan, menawai itu dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah niat kita tidak memperoleh apa-apa ibadah kita kepada Allah. Kalau udah kayak gini nih kita nih ya, coba lihat niat kita di dalam berpuasa sudah benar, sudah betul, atau masih kita betulkan kembali. Ketika seseorang melaksanakan ibadah terutama bulan puasa, ketika dia menginginkan mendapatkan sesuatu kenikmatan ketika dia berpuasa, maka cobalah dengan niat yang sebenar-benarnya niat. Maka pada bahasan kali ini kita mencoba cuma melihat niat saja satu ya, niat berpuasa. Tentu yang akan kita bicarakan niat ini adalah niat indana Syafi'i dalam madhab Imam Syafi'i yang menjadi ikutan kita dalam tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah keterangan itu disebutkan watajibun niyatu likulli yaumin, wajib melakukan niat bagi orang yang berpuasa itu kulla yaumin, setiap hari. Jadi kalau kita puasa 30 hari, maka setiap hari wajib kita niat puasa. Tidak sah puasanya kalau seseorang lupa niat. Ya, kalau seseorang berpuasa lupa niat, ketika sholat subuh Allahu Akbar, semalam habis sholat tarawih langsung pulang, terus maghrib belum niat, kayaknya belum niat nih, udah puasanya berarti tidak sah karena lupa apa? Lupa niat. Yang menjadi permasalahan, ini jadi permasalahan nih, ketika kita diperintahkan niat, kapan dibolehkannya niat? Awas ya, nih ketika kita membicarakan niat berarti kita harus paham kapan mulai niat ya. Maka salah satu keterangan menjelaskan, maka hasil niat orang yang berpuasa bi juz'il lail, pada bagian malam tuh, pada bagian malam tuh, di bagian malam mana saja. Ketika bicara malam, Imam Syafi'i menjelaskan dari mana itu, min ghurubis samsi ya, dari terbenamnya matahari ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Itu waktu niat. Awas nih ya, waktu niat mulai terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya fajar. Fajar yang ketika fajar muncul itu subuh, itu mulai waktu niat. Jadi ketika kita melakukan niat puasa, kan tidak mesti habis sholat tarawih.
Artinya ketika matahari terbenam, kita buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu, kita minum, langsung niat lagi sah sudah. Siap niat lagi sah sudah. Jadi habis Allahumma lakasumtu wa bika amantu wala rizqika abtartu jahamaz ma'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jangan yang pendek aja ya. Jangan yang pendek aja. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu, kan kita mah birahmatika ya. Itu makan doa baca TK. Jadi ntar kalau kita begitu kita beda sama dia. Harus diterusin. Jahabazau ma'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insya Allah. Bahkan ulama ada yang bacanya lebih panjang dari itu. Ya, doanya lebih lama, lebih panjang. Karena disunahkan ketika kita menjelang berbuka, disunahkan banyak membaca doa. Berarti doa pun waktu kita berbuka puasa harusnya lebih apa? Lebih banyak. Biasain baca istighfar ya. Ini banyak diamalkan oleh para ulama ketika dia mau berbuka. Paling tidak 10 menit atau 15 menit ketika kita berada barangkali di depan pintu sambil istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu banyakin tuh. Setiap kali berbuka itu baca. Kan disuruhnya berdoa. Ini doa yang diajarkan oleh ulama tuh, baca istighfar itu. Jadi kalau di masjid ada buka puasa bersama tuh biasanya tuh 10 menit menjelang buka baca itu tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya azim ya azim ya azim antal azim, la ilaha ghairu ighfir zambal azim, la yaghfiru zambal azim illal azim. Itu diulang-ulang terus sampai datang waktu maghrib. Jangan ribut sama anak acara di TV, tukarin yang ngeliatin TV tanpa baca apa, itu nggak yang diperintah. Yang diperintah suruh banyak baca istighfar dan doa menjelang waktu berbuka. Disitulah waktu ijabah, yang doa permohonan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau buka berpuasa baca, nanti Bapak RT yang baca sama Ustadzullah ya, biasain tuh baca. Ini kan Pak RT satu-satunya yang selalu setia ya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada lagi nggak RT lain di sini? Cuma RT Khair doang. Ya, yang hadir ya. Kalau masjid kan ini satu RW, tapi yang selalu hadir beliau. Ini kita doain nih RT yang mungkin ini, mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan, dimudahkan segala urusannya supaya tetap menemani kita sama-sama memakmurkan masjid ya, masjid yang kita cintai, kita senangi ini. Mudah-mudahan RT yang seperti ini ya, yang open kepada kegiatan keagamaan, Allah berikan kelancaran, kemudahan, kekuatan, istiqomah dalam kehidupannya. Semuanya juga kita ini begini ya, Bapak-bapak haji yang lain, yang semua para asatidz semuanya mudah-mudahan diberikan ya usia yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita selesai baca doa itu, permohonan kita baca itu, kita minum itu langsung niat lagi di situ. Niat lagi. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadhihi sanati lillahi taala. Langsung niat. Ya. Umumnya kan kita niat itu habis selesai tarawih. Kalau yang udah pulang, bisa-bisa dia nggak open sama ini nih, sama dia. Padahal ini menjadi faktor penentu sahnya ibadah puasa. Kalau dia tidak pernah niat seumur-umur, maka dia tidak pernah melakukan puasa Ramadan. Sebab rukunnya tidak pernah dipenuhi oleh dia. Bahkan ketika kita nawaitu, ini kan talafuz niat, tapi adanya di hati. Hakikat niatnya adanya di hati. Ya Allah, itu di hati kita. Berikan aku kekuatan
untuk menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa pada hari ini, sepanjang hari ini ya Allah, sampai waktu aku berbuka. Di hati itu begitu ya. Kalau diterjemahkan, akan aku niat puasa bulan Ramadan tahun ini, itu ada terusannya. Kalau niatnya yang panjang mah nawaitu shauma ghadin an adai fardi sahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Tambahin imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Di hati kayak tadi tuh ngomong, ya Allah, berikan aku kekuatan ya untuk menahan segala yang membatalkan puasa sepanjang hari ini sampai waktu berbuka. Insya Allah kalau niatnya begini sudah benar-benar, insya Allah kita menjalankan puasa nikmat, nggak kepikiran yang lain, makan udah nggak kepikiran, pokoknya kita pengennya karena Allah. Yang kita tuju adalah sesuatu yang memang bukan bersifat materi lagi, nggak ngancem lagi kapan waktu berbuka, nggak ngancem lagi datangnya waktu maghrib, nggak ngancem lagi dengan berbagai macam-macam makanan. Kan orang kalau udah yang begini nih, dia sebetulnya ketika dia berbuka udah mengikuti sunnah Rasul, udah kuat. Paling dia makan kurma doang, dia minum, udah pergi langsung ke masjid. Dia yang kalau udah begini ini udah nikmat, hatinya sudah terpaut ke masjid, bukan lagi bicara apa yang harus dia makan, bukan bicara lagi dengan yang lainnya. Maka ketika seperti ini sesungguhnya Allah sudah memberikan rasa kenikmatan ibadah kepada dirinya. Ya, kan begitu. Ingat itu. Ya, kalau sudah begini nih kita sudah mendapatkan. Maka talaffuznya tadi nawaitu, tapi hakikatnya kita mengucapkan di dalam hati supaya niat kita dalam beribadah benar-benar mendapatkan taqarruban ilallah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya ada nih ya. Selanjutnya ada yang mengatakan ada niat yang katanya niat borongan. Ya, niat borongan. Jadi kalau kata niat malam pertama kita niat borongan, itu udah tidak lagi niat, atau kalau lupa itu sah puasanya. Dalam sebuah tulisan saya membaca itu ya. Ini pernah dapat keterangan waktu ngaji, ini yang begini ini adalah indana Imam Malik. Ada sisi pada Imam Malik. Jadi kita harus taklid kepada Imam Malik. Imam Malik itu membolehkan niat puasa satu malam untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya. Berarti untuk selama 1 bulan. Dia membolehkan. Kalau yang tadi kita nggak boleh. Cuma bagi dia niat yang satu ini, yang awal pertama ini, itu niatnya di waktu malam hari, wajibnya di malam hari. Kalau tadi kita dari mulai terbit terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Saudara, sekarang begini, kalau orang jalan misalnya waktu maghrib sampai isya, itu udah terbilang malam belum? Udah terbilang malam belum? Belum ya? Belum. Itu masih sore. Pak RT dari mana Pak RT? Itu baru dari rumah janda sebelah. Baru jam 9 Pak RT, masih sore. Baru jam 9 masih sore. Dibilangnya ketemu Bang Nali dari mana? Sama, saya juga dari situ ketemu Bang Nali. Dari situ juga. Baru jam 10 masih sore tuh. Jam 8, jam 9 masih sore, jam 10 masih sore. Orang tidur jam 10 masih sore udah tidur. Enggak pernah dibilang malam. Maka menurut Imam Maliki, itu catatan saya kecil itu waktu belajar itu, yang dimaksud malam oleh beliau itu jam 12 ke atas. Itu malam baru tuh disebut. Jadi niatnya oleh Imam Maliki, diperbolehkannya dia niat sampai untuk 1 bulan, itu niatnya bukan habis taraweh.
Jadi niat puasanya di atas jam 12. Jam 12 baru niat. Ya, jam 12 baru niat. Jangan habis tarawih ngikutin niat yang itu nggak aci. Kalau kata bahasa orang sini mah kagak aci itu mah. Ya, nawaitu shaumasari kullihi ramadhana gitu ya. Niat selama puasa 1 bulan seluruhnya, niatnya habis sholat tarawih nggak sah. Nggak sah. Jadi kalau mau niatnya itu harus tahu apa yang dikatakan oleh Imam Malik, maka dia membolehkan puasa selama sebulan niat di awal, tapi niatnya di malam hari, tidak boleh di awal. Kalau yang boleh di awal adalah imam kita, Imam Syafi'i. Awas, hati-hati ya. Maka ketika kita meniatkan puasa itu tidak terjadi pada malam hari, maka kita wajib niat satu-satu setiap malam. Ada hadis Nabi mengatakan begini, rawahu Ibnu Majah, malam yabitin niyatu fala siyamalah. Siapa orang yang malam-malamnya tidak melakukan niat berpuasa, fala siyamalah, maka dia tidak berpuasa. Tuh. Kalau dia tidak melakukan niat pada malam hari, maka dia tidak berpuasa. Maka kita mengatakan siapa orang yang malam harinya tidak niat puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Tapi hari itu yang dia lupa niat, dia tidak boleh makan dan minum. Walaupun puasanya tidak sah, tapi dia tidak boleh makan dan minum, harus ditahan. Berarti fa'alaihil qadha, maka dia nanti wajib qadha. Kalau lupanya, gua lupa udah 10 hari, qadha 10 hari. Ya, lupa niat tuh. Ini kan mengesahkan ini niat. Ketika dia lupa, udah nanti qadha. Ya dulu begitu. Orang kan kadang-kadang nggak open, ya. Habis lupa tarawih dia sahur aja sholat subuh. Nah, tadi lupa niat, itu udah kita yang tahu, ya. Kapan niat itu dibolehkan? Niat oleh Imam Syafi'i niat boleh. Waktu sholat dia ingat niat aja di dalam hati boleh. Ya, waktu jima, suami istri waktu jima malam ingat niat aja sah. Ya, niat orang dia ingatnya gitu. Waktu makan minum dia ingat niat sah. Jadi niatnya ketika dia lagi sholat, lagi jima, lagi makan sah niat puasanya. Maka jaga benar-benar niat ketika kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan niat yang benar sesuai yang dituntun oleh para ulama. Mudah-mudahan puasa kita bisa mempisah diri kita dari segala sesuatu yang menjadikan diri kita kurang baik. Bisa kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak lalai dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Termasuk hal ini yang termasuk barangkali oleh kita dianggap sepele kecil, tapi disinilah letaknya keabsahan daripada nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat barokah di bulan Ramadan, maghfirah, ampunan di bulan Ramadan, dan termasuk hamba Allah yang memperoleh itkum minan nar, yang nanti pada akhir bulan Ramadan anta kayami waladadathu ummuh min zunubih, engkau seperti seorang laksana yang baru dilahirkan dari rahim ibumu, dan engkau adalah orang yang keluar dari dosa-dosa selama bulan Ramadan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma antal alimu bi dhunubina faghfirha wa antal alimu bi hajatina faqdiha wa antal alimu bi uyubina fasturha. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraquna tafarraqan mubarakan maksuma wa la taj'alna fina sakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.